Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi yang tidak tahu dengan jelas masalah ini. Sudah ngerti, Chris? Ketika dari beberapa RT atau RW sudah sampai ke TPS, maka armada pengangkut sampah dari PD Kebersihan akan datang ke setiap TPS untuk membawa sampah di tiap TPS itu menuju ke TPA. Ketika sampah sampai di TPA, ada beberapa bagian sampah yang bisa didaur ulang melalui proses pengomposan, terutama sampah organik yang berasal dari sampah pasar. Ketika sampah anorganik atau keterbatasan kapasitas pengomposan itu ditemui, maka sisa sampah yang tidak dapat terolah harus ditimbun atau dibuang ke tempat penimbunan sampah. Nah, selama ini karena berbagai keterbatasan yang ada, apakah keterbatasan dana ataukah keterbatasan alat berat yang ada di TPA, maka sampah yang ada hanya diratakan saja tanpa ada perlakuan. Oh, kalau Bapak udah lama bekerja jadi ini yang ngumpul-ngumpulin gitu kan? Baru. Oh, baru. Iya. Kalau yang diambil sendiri apa aja, Pak? Botol aqua gelas sama kaleng, terus gelas kaca. Oh, kalau udah diambil itu dipisahin nggak, Pak? Dipisahin satu persatu. Biar nanti untuk menjualnya cepat. Buat mengurangi sampah di Bandung gimana sih? Apa sih solusinya? Ya, untuk kalau bisa ya, sampah yang bisa didaur ulang dilakukan daur ulang, terus perlu ditingkatkan lagi kesadaran dan daya dukung peduli lingkungan masyarakat terhadap sampah, karena nantinya misalnya buang sembarangan akan menimbulkan banjir dan penyakit. Ya, memang idealnya sampah kalau dikelola di sumber melalui proses daur ulang itu akan sangat menghemat atau memperbaiki kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung, sehingga mungkin pengelola kebersihan atau PD Kebersihan Kota Bandung dapat mengkonsentrasikan dananya untuk pengelolaan TPA yang lebih baik. Untuk pengelolaan sampah atau penanganan sampah di sumber seharusnya dilakukan yang paling gampang melalui proses 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan memanfaatkan. Ibu mengajarkan daur ulang juga untuk masyarakat di sini, ibu-ibu rumah tangga, juga ibu-ibu orang tua murid di PAUD dan BKB Kemas. Ibu mendaur ulang ini dari sampah apa aja? Ibu dari sampah plastik ya,
Dari bekas Indomie, bungkus kopi, terus bekas deterjen, terus bekas pewangi, dari plastik-plastik yang bisa didaur ulang gitu. Bahannya itu dari yang pertama dari warga ya yang sudah memilah sampah. Terus yang keduanya yang jualan-jualan di pinggir jalan sana, Neng. Kalau sampahnya yang didaur ulang apa hanya sampah anorganik kayak plastik aja? Enggak, organik juga dibikin kompos. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah dapat meningkatkan kinerja dari pengelolaan persampahannya harus ditunjang oleh partisipasi dari masyarakat. Keinginan Ibu tuh mendaur sampah ini kan kemarin-kemarin ini Kota Bandung jadi lautan sampah ya. Jadi Ibu ingin mengurangi sampah ya, apalagi sampah plastik itu kan busuknya lama, sampai beratus-ratus tahun ya. Sedangkan kalau sampah basah kan cuma beberapa hari juga busuk gitu. Nah, Ibu pengennya mengurangi sampah supaya Kota Bandung ini tidak menjadi yang seperti dahulu gitu, disebut lautan sampah ya. Kalau penyebab utama yang menyebabkan jumlah sampah di Bandung ini banyak banget sampai pernah dibilang Bandung kota sampah kan gitu. Karena apa tuh? Karena itu daya beli penduduk dan sifat konsumtif terhadap barang produksi dalam dan luar negeri sehingga mereka tidak sadar akan bekasnya yang menumpuk. Ya mudah-mudahan sadar gitu ya masyarakat Kota Bandung ini mau peduli gitu ya, akan sampah supaya sampah itu jangan menumpuk di mana-mana. Apakah mungkin Bandung kota sampah bakalan bisa ulang? Ya bisa saja terjadi karena penduduk terus bertambah dan daya beli semakin tinggi untuk sekarang. Karena kalau orang nyuruh, kalau belum ada kesadaran dari diri sendiri pasti tidak akan terlaksana.